Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara-saudara masih sedang mengumpulkan harta? Saudara-saudara, semua orang mengatakan ya, kalau ada uang kita bisa melakukan banyak hal. Kalau tidak ada uang ya diam saja ya. Saudara-saudara, memang uang itu penting, harta itu penting. Itu sebabnya orang bekerja keras untuk mendapatkan harta. Tetapi saudara jangan salah, kalau kita sudah mendapatkan harta ya, harta itu atau uang dari usaha besar atau kecil, kita kalau yang penting itu bagaimana kita menggunakannya. Ada orang yang begitu khawatirnya akan harta sehingga dia takut menggunakannya. Ya maksudnya dia begitu kikir sehingga pada waktu ada keperluan untuk menolong orang tidak berani ya. Saya aja masih kurang, bagaimana saya bisa nolong orang lain. Lalu kalau ada persembahan di gereja, wah persembahan, kenapa saya harus memberikan persembahan apalagi 1/10, aduh banyak sekali untuk gereja. Untuk apa gereja? Pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Nah saudara-saudara, kadang-kadang ada pengabaran Injil ke daerah-daerah yang sulit. Orang-orang perlu mengabarkan Injil dan perlu dibiayai ya. Lalu gereja memberitahu kepada jemaatnya supaya mengumpulkan uang untuk pengabaran Injil. Ada yang merasa, wah ini untuk apalah kita harus mengabarkan Injil ke sana ke sini. Ini uang saya juga masih belum cukup. Kapan pernah cukup ya? Sebetulnya sulit untuk manusia itu merasa cukup ya, merasa puas itu sulit. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit dia mengatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan Yesus memberi nasihat, kalau mengumpulkan harta bukan di bumi tetapi di sorga. Maksudnya saudara, bukan bahwa kita tidak boleh menabung, kita tidak boleh mencari penghasilan yang banyak. Bukan demikian. Maksudnya di sini diberitahu bahwa kita jangan terlalu kikir akan harta. Ya, harta itu diberikan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, disimpan di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara, kita memberikan ada proporsinya ya. Ada yang bagian Tuhan, yaitu milik Tuhan, itu kewajiban untuk kita berikan kepada Tuhan. Maksudnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa saudara? Pekerjaan Tuhan itu bagaimana kita dapat menggunakan uang untuk memberitakan tentang kerajaan sorga kepada orang lain. Kepada daerah-daerah suku-suku yang masih terabaikan. Yaitu sebabnya ada misionaris-misionaris, orang-orang yang mau diutus ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ya, kita tidak bisa semua orang, memang tidak semua orang terpanggil untuk pergi, tetapi ada yang terpanggil untuk pergi perlu dibiayai ya. Lalu ada juga perbuatan-perbuatan baik lainnya supaya orang lain yang kesusahan bisa ditolong.
kalau ada musibah, kalau ada kebanjiran, kalau ada semua ya, ada gempa bumi, kita justru harta kita pakai untuk menolong, termasuk menolong orang tua sendiri juga ya. Kalau orang tua sendiri kekurangan, orang tua sendiri yang perlu bantuan dari anak-anaknya, kita harus menolong juga. Jadi saudara, menyimpan harta di sorga itu ya, tidak bisa ya, bagaimana kita taruh di sorga? Maksudnya dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang didanai melalui berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Harta yang sudah kita miliki karena pekerjaan kita ya, karena kekuatan kita kan dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan. Jadi kalau kita beroleh berkat itu dari Tuhan ya. Jadi kadang-kadang anak-anak kecil juga mereka salah paham ya. Kita memberikan persembahan, dia pikir, oh itu Tuhan Yesus mesti perlu uang kita gitu ya. Jadi maksudnya itu kita punya uang, ada bagian porsi yang kita gunakan, ada bagian porsi yang untuk pekerjaan Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Allah. Itu yang kita simpan di sorga ya. Yang dimaksudnya Tuhan Yesus begini, jadi bukan semuanya kita serahkan hanya memikirkan diri sendiri saja, khawatir akan kebutuhan sendiri saja. Semuanya karena di dunia ini ngengat bisa dicuri, bisa ada dimakan rayap maksudnya ya. Tetapi maksudnya itu bisa digrogoti oleh urusan lain-lainnya ya. Dulu pernah ya saya itu menjadi bagian keuangan di STBI. Nah pada suatu hari ada seorang pengusaha datang dan dia tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Dia bertanya, sebenarnya dia bertanya keperluannya. Saya beritahu memang kami butuh untuk beasiswa mahasiswa yang belajar, banyak yang dari daerah-daerah atau banyak orang yang sekolah orang tuanya tidak mau membiayai. Lalu ya kami perlu perumahan untuk dosen ya. Wah, tapi dia bilang, oh maaf ya Bu, saya belum terpanggil untuk memberi, apalagi untuk keperluan-keperluan dosen dan lain-lainnya. Saya bilang, tidak apa-apa, kan Bapak bertanya saya jelaskan, nggak apa-apa. Seminggu kemudian dia kembali saudara. Dia kembali lagi, aduh Ibu Susi, waduh saya ditemplak oleh Tuhan. Saya mengatakan saya tidak terpanggil memberi untuk pekerjaan Tuhan melalui seminari. Uang saya kena likuidasi. Ya, pada waktu itu kebetulan banyak bank yang tutup kena likuidasi. Saya bertobat. Rupanya Tuhan menemplak saya. Dia orang yang pengusaha yang banyak uangnya saudara, bukan orang jadi pada waktu mengatakan oh ya saya ikut berduka cita ya karena uangnya kena likuidasi, tetapi ya bersyukurlah kalau peristiwa ini menyadarkan saudara, bukan saya yang melakukan tapi Tuhan sendiri. Dan keadaan itu ya saudara, akhirnya dia memberi kepada seminari untuk membeli tanah, untuk perumahan dosen dan lain-lainnya. Ya saudara-saudara, ya itu yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Jadi saya memberi cerita pada saudara supaya mengerti maksudnya apa dari ayat-ayat ini. Ya, mari saudara-saudara kita tahu melakukan bagaimana mengumpulkan harta di sorga. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu kepada kami semuanya bahwa kami harus mengumpulkan harta di sorga. Berkati Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar mengerti akan kebenaran dari firman-Mu, bahwa firman-Mu itu ajaib dan kami mau mengikutinya, menjalankannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya, supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.